Halo guys, selamat datang di channel kakak. Pada video kali ini kakak akan menyajikan video pembelajaran kimia yang bisa kita manfaatkan untuk persiapan menuju ujian akhir semester. Baik, sebelum kita lanjut pembahasan materi kita kali ini, saya minta kepada adik-adik sekalian mohon berikan support terhadap channel kakak supaya semakin berkembang dengan cara mengklik like dan mengklik share dan memberikan subscribe serta menekan tombol lonceng supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru kakak lainnya ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, kakak rasa langsung aja ya. Untuk materi ini kita akan membahas tentang larutan penyangga ya. Nah, jadi materi larutan penyangga ini sebenarnya materi yang sangat penting sekali. Kenapa kakak katakan seperti itu? Karena materi larutan penyangga ini sering sekali muncul di ujian nasional, kemudian juga sering dimunculkan di SIMAK UI, kemudian juga sering sekali ini materinya diujikan pada UTBK, SBMPTN. Jadi kakak minta adik-adik sekalian yang saat ini sedang stay pada channel kakak untuk fokus ya, agar adik-adik bisa lebih mudah mengerti dan memahami tentang materi larutan penyangga ini. Oke, baik, langsung saja ya. Nah, jadi berbicara tentang larutan penyangga, kalau kita tinjau dari definisinya ya, penyangga itu dapat kita artikan dalam bahasa yang sederhana, yaitu memiliki sifat mempertahankan. Oke. Dalam hal ini apa yang dipertahankannya adik-adik sekalian? Baik, dalam hal ini sifat yang ditunjukkan pada penyangga ini adalah pH larutannya ya. Itu tidak akan berubah secara drastis. Itu dia. Padahal pada larutan ini sudah kita tambahkan sedikit asam, ya kan? Kemudian sudah kita tambahkan sedikit basa, atau kita tambahkan air untuk menurunkan konsentrasinya. Itu dia. Loh, kenapa bisa begitu? Ya, sebenarnya bagaimana sih larutan buffer itu sendiri? Baik, kalau kita tinjau dari jenisnya, maka larutan penyangga, saya singkat LP ya untuk selanjutnya adik sekalian, atau buffer, ini juga sering orang mengungkapkan istilah lain daripada penyangga itu sendiri. Itu bisa kita bedakan atas dua. Apa saja? Yang pertama itu adalah larutan penyangga atau buffer yang bersifat asam. Itu dia. Nah, bagaimana dia yang dikatakan bersifat asam? Suatu larutan buffer ini dikatakan bersifat asam apabila di dalam larutan ini adalah merupakan campuran daripada asam lemah dengan basa konjugasi. Itu dia.
Nah, untuk menghasilkan campuran buffer seperti ini, itu bisa kita peroleh dengan cara mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Itu nanti akan menghasilkan garam dan air. Nah, untuk memastikan pada reaksi ini nantinya adik sekalian, apakah dia akan menghasilkan campuran buffer yang bersifat asam, maka dalam stoichiometrinya nanti yang bisa kita tentukan dengan menggunakan model Mr. S. Mula-mula yang bereaksi dan sisa. Itu nanti kita akan peroleh pada keadaan akhirnya, ya, basa kuatnya yang habis, yang sisa nanti adalah asam lemahnya. Asam lemahnya yang sisa. Dan garamnya. Dalam hal ini, garam yang terbentuk ini adalah merupakan garam yang di dalamnya terdapat apa? Terdapat spesi basa konjugasi. Nah, selanjutnya nanti akan dihasilkanlah campuran buffer yang bersifat asam, yaitu asam lemah dengan basa konjugasi. Seperti itu, adik-adik sekalian. Kita lanjutkan yang kedua. Yaitu larutan penyangga ataupun buffer yang bersifat basa. Bagaimana ini? Yaitu suatu campuran buffer yang di dalamnya terdiri atas basa lemah dengan asam konjugasi. Nah, begitu dia. Nah, jadi untuk memperoleh campuran buffer basa seperti ini, itu bisa kita lakukan dengan cara mereaksikan asam kuat dengan basa lemahnya sehingga nanti akan menghasilkan garam dan air. Nah, jadi untuk memastikan apakah reaksi asam kuat dengan basa lemah ini nanti akan menghasilkan suatu buffer basa, itu bisa kita ketahui dengan menggunakan konsep stoichiometry, itu model Mr. S, ya. Mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, itu nanti yang bersisa itu adalah basa lemahnya. Sementara asam kuatnya habis dan juga garamnya. Di mana garam yang dihasilkan ini adalah garam yang mengandung apa? Asam konjugat daripada basa lemah. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya sekalian, kita akan bahas bagaimana cara untuk menentukan apa? Besarnya pH, ya. Menentukan pH buffer ataupun pH daripada larutan penyangga. Oke, baik, kita akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama itu kalau buffernya itu berasal daripada buffer yang bersifat asam, ya. Ingat,
menurut teori asam Arrhenius, asam itu kan sifatnya bagaimana sekalian? Dia selalu menghasilkan apa? Ion H+. Oke. Nah, oleh karena dia menghasilkan ion H+, maka langkah pertama nanti kita lakukan adalah kita hitung dulu berapa konsentrasi ion H+ yang dimiliki oleh si buffer asam itu dengan cara mengkalikan konstanta ionisasi asamnya terhadap perbandingan daripada mol si asam lemah dengan siapa? Mol basa konjugasinya. Nah, Kak, bagaimana kita untuk mendapatkan mol basa konjugat ini? Ya, baik. Mol basa konjugat ini itu bisa kita hitung ya. Mol basa konjugat ini bisa kita hitung dengan cara mengalihkan valensinya, valensi daripada basa konjugatnya atau ionnya, berapa jumlahnya nanti, dikali dia dengan mol daripada garamnya. Seperti itu. Sudah? Nah, karena sudah kita peroleh ya, karena sudah kita peroleh konsentrasi ion H+-nya, maka pH daripada larutan asam ini bisa kita hitung dengan cara menegatif logkan konsentrasi ion H+-nya. Jadi setelah kita dapat nih konsentrasi ion H+-nya berapa, masukkan kemari sehingga nanti kita akan perolehlah pH daripada si buffer asam. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali yang berikutnya aja sekalian. Yang kedua, bagaimana kalau buffernya adalah merupakan buffer basa? Ingat kembali konsep Arrhenius. Sifat basa kan selalu menghasilkan apa? Iya, bagus sekali. Dia selalu menghasilkan ion OH. Maka langkah pertama yang kita lakukan nanti aja sekalian, kita cari terlebih dahulu berapa konsentrasi daripada ion OH negatifnya. Ya kan? Dimana untuk mencari konsentrasi ion OH- itu sama dengan H+ pada buffer asam. Kita tinggal menggantikan Ka-nya dengan Kb, selesai. Maka dapat kita tulis seperti ini. Kb kali mol basa lemah dibagi dia dengan mol asam konjugasi. Oke. Dimana mol asam konjugasi ini bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan valensinya terhadap apa? Terhadap mol garamnya. Oke. Sudah? Nah, karena sudah kita peroleh konsentrasi OH-nya, barulah kita mencari pH-nya. Untuk mencari pH-nya itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama seperti ini. Kita turunkan dulu persamaan Kw, di mana Kw itu kan konsentrasi ion H+ kali konsentrasi OH negatif, ya kan? Maka konsentrasi ion H+-nya itu sama dengan apa adik sekalian? Yaitu Kw dibagi dia dengan konsentrasi OH negatif. Sudah? Baru setelah itu kita hitunglah pH-nya. pH-nya sama dengan negatif log daripada konsentrasi ion H+. Oke, seperti itu. Cara yang kedua, OH yang kita peroleh tadi kita turunkan menjadi POH, di mana POH itu kan sama dengan negatif log daripada konsentrasi OH negatifnya, ya kan? Nah, setelah kita dapat ini, barulah kita turunkan persamaan PKW sama dengan pH tambah POH. Ingat, PKW itu kan 14 sama dengan
pH tambah pOH. Sehingga pH-nya sama dengan 14 kurang pOH. Oke. Ya, seperti itu ya, adik-adik sekalian. Cara kita untuk menentukan pH pada larutan buffer yang bersifat asam maupun pH pada larutan yang bersifat basah. Jadi kakak harap dengan penjelasan ini adik-adik bisa lebih mudah memahaminya, sehingga nanti pada saat menghadapi ujian akhir semester adik-adik bisa memperoleh nilai yang sempurna. Baik, supaya ini bisa lebih mantap penjelasannya, di sini kakak akan berikan beberapa contoh soal sebagai aplikasi daripada materi yang kakak berikan ini, supaya nantinya kamu bisa lebih mudah memahami untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan larutan penyangga. Oke adik, kita lanjutkan ya. Ya, contoh soal nomor 1. 100 ml larutan C6H5COH 0,2 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 molar. Jika diketahui Ka C6H5COH sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5, maka pH campuran yang dihasilkan adalah. Oke, baik. Jadi adik sekalian, kita akan coba selesaikan soal ini ya, dengan cara yang sangat sederhana supaya adik-adik bisa menyelesaikan soal-soal larutan penyangga dengan waktu yang sangat singkat. Oke ya. Baik. Jadi kita tuliskan dulu reaksi yang terjadi. Ini C6H5COOH bereaksi dia dengan NaOH. Nah, ini nanti akan menghasilkan C6H5COO_Na tambah H2O. Jadi, menurut konsep stoichiometri reaksi, bahwasanya syarat kita untuk menentukan stoichiometri setiap zat di dalam reaksinya, kondisi reaksi harus dalam keadaan setara. Jadi kalau kita lihat soal ini, reaksinya ini sudah setara ya. Oke, kita lihat di dalam soal. Dalam soal tersebut adik-adik sekalian, diketahui C6H5COH nya itu ada 100 ml dengan konsentrasi 0,2 molar. Nah, kita hitung berapa milimolnya ya. Itu sama dengan 20 milimol. Dan sementara NaOH nya itu milimolnya sama dengan 100 dikali dia dengan 0,1, maka diperoleh milimol daripada NaOH itu sama dengan 10 milimol. Itu dia. Nah, selanjutnya ini kita masukkan ke dalam stoichiometri reaksinya ya. Kita tuliskan kembali reaksi yang berlangsung. Ini C6H5COH ditambah dengan NaOH itu menghasilkan C6H5COO_Na ditambah dengan H2O. Kita pakai sistem Mr. S. Oke ya.
Mr. S. Mula-mula ada berapa mol? C6H5COH-nya ada 20 milimol. Oke. NaOH-nya ada berapa, Dek? Ya, bagus sekali, ada 10 milimol. Karena ini masih kondisinya awal, maka produk belum dihasilkan sama sekali. Selanjutnya, kita tentukan berapa jumlah mol setiap zat pada saat C6H5COH dan NaOH itu bereaksi. Nah, ini bisa kita tentukan dengan menggunakan konsep reaksi pembatas. Jadi mol masing-masing reaksi kita bagi dia dengan koefisiennya. Nah, siapa yang paling kecil nilai perbandingan mol terhadap koefisiennya, maka reaksi itulah yang kita jadikan reaksi pembatas atau yang duluan habis bereaksi. Nah, ternyata setelah kita lihat di sini 20 bagi 1 20 ya, Dek. NaOH ini 10 dibagi 1 10. Maka sudah jelas yang duluan habis bereaksi adalah NaOH, atau dapat kita katakan si NaOH lah yang sebagai reaksi pembatas. Jadi ada sebanyak 10 yang digunakan. Nah, berapa C6H5COH-nya yang bereaksi terhadap NaOH? Nah, itu kita pakai perbandingan koefisien. Ingat koefisien itu, ingat ya, koefisien itu ekuivalen dengan jumlah mol. Nah, ini supaya kita ingat. Artinya jumlah mol setiap zat itu akan berbanding lurus dengan koefisiennya. Nah, kita perhatikan di sini perbandingan koefisien antara C6H5COH dengan NaOH itu 1:1. Berarti kalau di sini 10, maka di sini berapa? Ya 10. Nah, karena ekuivalen dia kan. Oke. Berapa banyak ini C6H5COH yang terbentuk? Konsepnya sama seperti kita mau mencari C6H5COH tadi ya. Kita gunakan ini. Koefisien itu ekuivalen dengan jumlah mol. Jadi karena di sini ternyata perbandingan koefisien C6H5COH terhadap NaOH adalah 1:1, maka sudah jelas ada sebanyak 10 yang dihasilkan. Oke. Nah, jadi pada keadaan sisa itu si C6H5COH-nya yang berlebih, sementara NaOH-nya habis dan dihasilkan garam sebanyak 10. Oke. Nah, karena di sini pada keadaan akhir yang terbentuk adalah asam lemah dengan konjugasinya, maka sudah jelas akan menghasilkan suatu buffer. Buffer apa ada sekalian? Yaitu buffer asam. Ingat ya, buffer asam itu adalah campuran antara asam lemah dengan basa konjugatnya. Nah, langsung aja kita selesaikan, dimana untuk menentukan pH-nya pada buffer asam kita cari dulu konsentrasi yang H plusnya, yaitu H plus sama dengan Ka kali mol asam lemah tentunya dibagi dia dengan jumlah mol basa konjugasinya. Oke. Nah, dalam soal diketahui Ka-nya ada 6 kali 10 pangkat min 5. Maka ini dapat kita tulis menjadi A6 kali 10 pangkat negatif 5 kali mol asam lemahnya berapa, Dik? 10. Oke. Mol basa konjugasinya berapa? Ya, ingat tadi sudah kakak jelaskan bahwasanya mol basa konjugasi ini bisa kita tentukan dengan cara mengalihkan valensi konjugatnya dengan mol garamnya. Jadi di sini basa konjugatnya bervalensi 1 kali mol garamnya itu adalah 10. Maka sudah jelas basa konjugatnya adalah 10. Begitu. Nah, seperti itu. Jadi ini kita masukkan. Ini jadi 10. Oke. Baik. Karena
mol asam lemah dengan mol basa konjugat itu sama-sama 10, ini bisa kita tewaskan. Tewas, ya kan? Maka tinggallah konsentrasi ion H plusnya itu sama dengan A6 kali 10 pangkat negatif 5. Sudah? Sehingga pH-nya itu sama dengan min log konsentrasi ion H plus sama dengan min log A6 kali 10 pangkat negatif 5, sehingga didapatlah pH-nya sama dengan 5 kurang log 6. Oke. Jadi dengan demikian, jawaban untuk soal ini adalah bola. Oke. Bagaimana adik sekalian? Mudah bukan untuk menyelesaikan soal seperti ini? Ya, baik. Jadi harap dengan menyelesaikan contoh soal ini kamu tidak mengalami kesulitan lagi untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan larutan penyangga, baik yang soalnya mudah, sedang, ataupun sulit ya. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya, saya tetap mengingatkan kepada adik sekalian untuk memberikan support terhadap channel yang kakak buat ini supaya semakin berkembang. Silakan di-share ke teman-temanmu dan klik subscribe dan juga klik lonceng untuk menambah pengetahuan kamu terhadap pembelajaran kimia. Oke, terima kasih adik. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Ini dia. Suatu larutan penyangga terdiri dari campuran CH3COH 0,01 molar, Ka-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 5, dan CH3CONA-nya 0,1 molar, mempunyai pH sama dengan 6. Perbandingan volume CH3COH terhadap CH3CONA adalah, oke, baik. Ya, soal seperti ini sering sekali muncul ya adik sekalian. Baik, di sini akan coba kakak bantu untuk menyelesaikannya. Semoga dengan cara ini adik-adik bisa menyelesaikan soal-soal yang mirip seperti ini. Oke. Baik. Jadi kita ingat kembali bahwasanya larutan buffer itu kan ada dua ya, buffer asam dan buffer basa, di mana buffer asam itu pada umumnya pH-nya lebih kecil daripada 7 karena dia bersifat asam, sementara buffer yang bersifat basa namanya pH-nya lebih besar daripada 7. Oke. Nah, jadi langkah pertama kita perhatikan dulu soal yang ada di sini. Di sini cukup jelas dikatakan, katanya dari hasil campuran yang terjadi pada penyangga ini menghasilkan pH-nya sama dengan 6. Berarti itu menunjukkan bahwasanya larutan penyangga yang dihasilkan itu adalah bersifat asam, ya. Ingat, dalam menentukan pH asam kita harus mencari dulu konsentrasi ion H plusnya ya. Di mana konsentrasi ion H plusnya itu kan sama dengan Ka kali apa? Ka dikali dia dengan perbandingan mol asam lemah dengan apa adik-adik sekalian? Yaitu dengan mol basa konjugasi. Oke, jelas ya? Nah, jadi itu kan pH-nya kan sama dengan 6 ya. Oke. Berarti kalau pH-nya sama dengan 6, maka konsentrasi ion H plusnya ini adalah sama dengan berapa adik sekalian? Yaitu sama dengan 10 pangkat negatif 6. Ingat, pH itu kan min log daripada ion H plus. Jadi dimin logkan berapalah supaya hasil pH-nya 6. Maka sudah pasti
konsentrasi ion H plusnya itu harus 10 pangkat negatif 6. Oke ya. Nah, selanjutnya ini kita masukkan kemari. Sudah, 10 pangkat negatif 6 sama dengan Ka-nya berapa? Ka-nya diketahui 1 kali 10 pangkat negatif 5. Sudah, dikali. Nah, mol asam lemah dengan mol basa konjugasi. Di dalam soal hanya diketahui konsentrasi CH3COH dengan CH3CONA. Sementara kan untuk mencari pH larutan penyangga itu kan harus kita ketahui jumlah molnya. Oke, baik. Nah, sesuai dengan pertanyaan soal, kita disuruh mencari berapa volumenya. Maka ini nanti kita anggap ya, ini nanti kita anggap volume daripada CH3COH-nya itu adalah sebanyak X dan volume CH3CONA itu adalah sebanyak Y ya. Begitu ya adik sekalian ya. Sehingga dengan demikian ini bisa kita rubah menjadi seperti berikut, ya kan? Mol asam lemah, ingat mol itu kan, nah ingat ya adik sekalian ya, bahwasanya mol itu kan adalah merupakan perkalian antara volume dengan apa? Konsentrasinya. Oke. Jadi tadi kita misalkan tadi kan volume CH3COH adalah X dan volume daripada CH3CONA adalah Y. Sehingga mol asam lemahnya dapat kita tulis menjadi seperti berikut. Yaitu X dikali dia dengan 0,01 ya kan? Dibagi dia dengan mol basa konjugasi ya, Y dikali dia dengan 0,1. Oke. Baik. Nah, ini saya rasa ini bisa kita selesaikan ya. Oke, ini kita bisa selesaikan. Dimana ini kan bisa kita tulis menjadi seperti berikut. 10 pangkat negatif 6 dibagi dia dengan 10 pangkat negatif 5. Ini kan sama dengan ini ya. 1 kali 10 pangkat negatif 5 itu sama dengan 10 pangkat negatif 5. Sama dengan 0,01 per 0,0. Maaf, ini 0,1 ya. Ini tadi X dibagi dia dengan Y. Ini sama dengan berapa ini? 10 pangkat negatif 6 dibagi dia dengan 10 pangkat negatif 5. Ya, itu sama dengan 10 pangkat berapa? Ya, negatif 1 ya. Sama dengan, ini sama dengan berapa dek? Ya, ini sama dengan 10 pangkat ya negatif 1 ya. Nah, X per Y. Sudah. Nah, ini kita jumpakan. Maka ini menjadi 10 pangkat negatif 1 dibagi dia dengan 10 pangkat negatif 1 sama dengan X per Y. Sehingga X per Y-nya sama dengan 1:1. Oke. Seperti itu ya adik sekalian. Untuk menyelesaikannya mudah bukan? Oke, baik. Nah, jadi dengan demikian jawaban untuk soal ini adalah yang A, 1:1. Oke ya, jadi kakak rasa itu saja dulu untuk penjelasan materi larutan penyangga ini. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian bisa mengerjakan soal larutan penyangga yang akan saya berikan di video ini. Saya tunggu ya adik-adik sekalian untuk menyelesaikan soal tersebut supaya kamu nantinya bisa mendapatkan nilai dari tugas yang saya berikan ini. Oke, baik ya. Dan jangan lupa tetap
support channel yang kakak miliki ini dengan cara membagikan video ini ke teman-teman kamu, sehingga teman-teman kamu pun bisa mendapatkan pembelajaran kimia tentang ini. Dan juga jangan lupa juga klik lonceng agar kamu bisa mendapatkan video-video terbaru lainnya. Oke, jadi saya rasa demikian dulu penjelasan saya. Selanjutnya mari kita mengerjakan tugas tentang larutan penyangga yang akan saya tampilkan di video ini.